Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Aulia-Kinanti dengan NIM 1991940. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai aspek persampahan di RT 03 RW 04 Cipinang Muara. Pertama, saya akan memberikan gambaran umum mengenai wilayah yang telah saya observasi. Wilayah ini berada di Kota Jakarta Timur, Kecamatan Jatinegara, yang mana peta Kecamatan Jatinegara berada di gambar 2. Jika diperbesar di bagian yang telah saya tandakan, itu merupakan peta dari RT 03 RW 04 Cipinang Muara. Yang berwarna pink tersebut merupakan lokasi yang telah saya observasi. Nah, lokasi ini merupakan kawasan perumahan yang di dalamnya terdapat kurang lebih 50 kepala keluarga. Selanjutnya, klasifikasi jalan. Yang pertama, berdasarkan fungsi jalan, jalanan ini merupakan jalan lingkungan, yaitu jalanan yang angkutannya berjarak dekat dengan kecepatan rata-rata rendah. Lalu, berdasarkan administrasi pemerintah merupakan jalan desa, artinya menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa. Selanjutnya, berdasarkan beban muatan sumbu merupakan jalan kelas 3C. Dapat dilalui kendaraan bermotor juga dengan ukuran lebar maksimum 2,1 meter dan ukuran panjang maksimum 0,9 meter dan muatan umum terberat 8 ton. Apa itu sampah? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang terbentuk padat. Nah, bisa dilihat contohnya di gambar 1, itu ada tumpukan sampah yang telah saya dokumentasikan yang terlihat di area RT 3 RW 4 Cipinang Muara, Jakarta Timur. Jadi, selanjutnya ada kondisi ideal. Kondisi ideal ini telah saya bedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada wadah sampah. Bisa dilihat di gambar 4, itu merupakan wadah sampah yang ideal, yang seharusnya dimiliki oleh tiap warga di halaman rumahnya. Wadah sampah yang ideal jika dilihat dari Perda bersyarat yaitu tidak mudah rusak dan kedap air, ekonomis dan mudah diperoleh, mudah dikosongkan, dan dapat dibedakan dengan warna atau diberi tanda. Selanjutnya, mengenai pelaksanaan peraturan. Seharusnya, sesuai Perda Pasal 127, setiap rumah tangga yang lalai atau dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah, maka Ketua RW wajib memberikan sanksi administratif sesuai keputusan musyawarah pengurus RW. Selanjutnya ada pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah di RT ini menggunakan gerobak pada gambar nomor 5, yaitu gerobak dengan bak terbuka tanpa sekat. Seharusnya pemilihan sampah organik dan anorganik berada di hari yang berbeda karena gerobaknya tanpa sekat. Dan jika harinya sama, memungkinkan sampah tercampur di dalam gerobak. Pengumpulan sampah juga harusnya merupakan tanggung jawab dari RW agar dapat memastikan bahwa sampah dari tiap warga dikelola dengan baik. Jadi ada kondisi faktual, di sini kita bisa lihat yang pertama gambar 6, itu merupakan plastik yang dijadikan wadah sampah. Plastik yang dijadikan wadah sampah ini pada umumnya digantung di dinding karena mereka tidak memiliki wadah di halaman rumahnya, sehingga mereka menggunakan plastik. Lalu yang gambar ketujuh dapat dilihat wadah sampah yang tidak berbeda. Jadi walaupun di sini sudah terdapat beberapa warga yang membedakan wadah mereka, namun kriteria wadah sampah yang ideal masih belum tercapai. Lalu selanjutnya di gambar 8, itu merupakan kumpulan sampah di lahan kosong. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Karena tidak sedikit warga yang tidak memenuhi peraturan, namun tidak mendapat sanksi. Jadi warga tidak jera dan tetap melakukan pembuangan sampah. Selanjutnya ada pengumpulan sampah oleh petugas sudah sesuai standar minimum, namun tidak terdapat pemisahan sampah organik dan anorganik. Juga pemilihan petugas kebersihan bukan menjadi tanggung jawab pihak RW. Jadi mereka memilih petugas kebersihannya masing-masing dan memiliki kontrak kerja masing-masing. Selanjutnya ada masalah. Masalah ini timbul karena kondisi faktual tidak sesuai dengan kondisi ideal. Yang pertama kita bisa lihat tadi itu ada sampah yang digantung di dalam plastik. Itu mengakibatkan banyak warga yang risih karena pemandangan jadi tidak enak dan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Lalu yang kedua itu tidak ada pembedaan jadwal atau pembedaan wadah untuk pengangkutan sampah. Jadi pada akhirnya tetap mempersulit kerja petugas. Selanjutnya karena penggunaan jasa petugas kebersihan itu merupakan tanggung jawab masing-masing, bukan tanggung jawab RW, maka banyak dari warga yang memilih untuk tidak menggunakan jasa petugas kebersihan dan akhirnya mengolah sampah mereka sendiri. Contohnya mereka ada yang memilih untuk membakar sampah atau membuangnya di lahan kosong. Selanjutnya, karena peraturan yang tidak ditegakkan oleh
pihak yang berwajib, para warga tetap melakukan pelanggaran karena tidak jera. Lalu ada solusi. Yang pertama itu bisa mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang kedua, pembangunan pagar dan atau penumbuhan tanaman. Juga penambahan slogan dilarang buang sampah pada lahan kosong. Mengapa demikian? Karena kalau misalkan sudah ditandai seperti ini, berarti warga dapat melihat bahwa lahan kosong ini ada yang memiliki, sehingga mereka tidak akan berbuat seenaknya. Lalu ada kerja bakti dapat dilakukan guna meningkatkan rasa tanggung jawab warga terhadap lingkungan sekitar. Jadi mereka akan saling mengingatkan untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan mereka sendiri. Dan yang terakhir ada perbaikan lembaga pengelola sampah lingkup RW. Presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.